Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Studi Perilaku Penggunaan e-wallet, analisis literasi tentang adopsi e-wallet, faktor pendorong, manfaat, tantangan, dan praktik aman untuk mendukung masyarakat non-tunai. Wih. Abstrak, penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan berbagai jurnal ilmiah. Ditemukan bahwa penggunaan e-wallet dipengaruhi oleh manfaat, kemudahan penggunaan, keamanan, kepercayaan, promosi, dan pengaruh sosial. Kesimpulannya, e-wallet mendukung transaksi non-tunai, namun pengguna tetap perlu memiliki literasi digital agar dapat menggunakan secara aman dan bijak. Latar belakang, perkembangan teknologi finansial atau fintech telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi. Saat ini pembayaran belanja, transportasi maupun tagihan dapat dilakukan melalui ponsel menggunakan e-wallet. Kehadiran QRIS juga semakin mempercepat penggunaan pembayaran digital terutama di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda. Rumusan masalah. Penelitian ini membahas 4 pertanyaan utama, yaitu bagaimana e-wallet digunakan dalam kehidupan sehari-hari, faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaannya, apa manfaat dan risiko yang ditimbulkan, serta bagaimana cara menggunakan e-wallet dengan aman dan bijak. Metode dan sumber. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari berbagai jurnal dan penelitian yang membahas penggunaan e-wallet, keamanan transaksi digital, perilaku konsumen, serta implementasi teknologi pembayaran digital. Faktor-faktor pengaruh. Ada beberapa faktor yang memengaruhi seseorang menggunakan e-wallet. Pertama, manfaat yang dirasakan seperti transaksi yang cepat dan efisien. Kedua, kemudahan penggunaan melalui tampilan aplikasi yang sederhana. Ketiga, keamanan dan kepercayaan, misalnya adanya PIN, OTP, biometrik, dan enkripsi data. Selain itu, promosi seperti cashback dan diskon serta pengaruh lingkungan juga mendorong masyarakat menggunakan e-wallet. Manfaat dan resiko. Penggunaan e-wallet memberikan banyak manfaat, seperti transaksi yang lebih cepat, praktis, efisien, serta mendukung perkembangan UMKM. Namun, terdapat beberapa risiko seperti perilaku konsumtif akibat promo, penipuan digital, kebocoran data pribadi, dan ketergantungan pada perangkat maupun koneksi internet. Oleh karena itu, pengguna harus tetap bijak dalam memanfaatkan layanan ini. Implementasi praktis. Dalam praktiknya, e-wallet dapat digunakan untuk pembayaran melalui QRIS, pembayaran tagihan, belanja online, hingga transfer uang. Saat melakukan transaksi, pengguna harus selalu memeriksa nama penerima, menjaga kerahasiaan PIN dan OTP, serta mengaktifkan fitur keamanan seperti biometrik dan notifikasi transaksi. Hasil kajian. Berdasarkan hasil kajian e-wallet, terbukti membuat transaksi menjadi lebih cepat dan meningkatkan frekuensi penggunaan pembayaran digital. Promosi memang menarik minat pengguna, tapi juga dapat memicu pembelian impulsif. Selain itu, keamanan menjadi faktor penting yang menentukan loyalitas pengguna. Sedangkan bagi pelaku usaha, e-wallet dapat mempercepat proses pembayaran. Kesimpulan dan saran.
Sebagai kesimpulan, e-wallet memiliki peran penting dalam mendukung transformasi menuju masyarakat non-tunai agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal. Pengguna perlu meningkatkan literasi digital, menggunakan fitur keamanan yang tersedia, berhati-hati terhadap penipuan, serta lebih bijak dalam memanfaatkan promo. Selanjutnya, saran untuk pengguna. Sebagai pengguna e-wallet, sebaiknya kita menetapkan batas saldo atau anggaran agar tidak boros. Aktifkan semua fitur keamanan seperti PIN, sidik jari, atau Face ID. Serta jangan pernah membagikan kode OTP kepada siapapun. Selain itu, kita juga harus lebih berhati-hati terhadap promo yang terlihat menarik dan tautan yang tidak resmi untuk menghindari penipuan. Selanjutnya, saran untuk pelaku usaha dan penyediaan layanan. Bagi pelaku usaha, penggunaan e-wallet dapat mempercepat proses pembayaran dan meningkatkan kenyamanan pelanggan. Sedangkan bagi penyedia layanan, e-wallet diharapkan terus meningkatkan sistem keamanan, memberikan transparansi mengenai biaya transaksi, serta aktif mengedukasi masyarakat tentang penggunaan e-wallet yang aman. Saran penelitian lanjutan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan metode survei kuantitatif agar dapat mengukur secara lebih akurat pengaruh faktor kemudahan, keamanan, promosi, dan kepercayaan terhadap entitas penggunaan e-wallet. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.